dipersembahkan oleh BRI Syariah. Tatapannya yang ramah menunjukkan kelembutan hatinya. Seorang pengusaha properti yang sukses, seorang muslim yang taat, Muhammad Turino Junaidi. Kesuksesannya sebagai seorang pengusaha tidak membuatnya berpaling dari nilai-nilai spiritualitas. Muhammad Turino Junaidi yang biasa disapa Pak Jun selalu berusaha menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitasnya. Menurutnya, segala permasalahan dalam hidup dapat ditemukan jawabannya dalam Islam. Karena Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dalam ritual peribadatan. Akan tetapi sebuah cara hidup yang menjadikan kita sebagai manusia seutuhnya. Dalam kata lain, the way of life. Pak Jun? Halo, Apa kabar Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh. Di sini juga. Iya nih Pak. Monggo Pak diselesaikan dulu urusan banknya, tapi boleh kita nanti setelah ini ngobrol-ngobrol? Mungkin? Bisa. Oke, silakan Pak. Pak Jun. Ya, ya Pak Gun. Kita ketemu di sini ya, sama-sama nasabah dari Bank Syariah. Pak, itu tadi saya ngobrol-ngobrol sama officernya Bank Syariah yang kita tadi sama-sama ngurusin sesuatu gitu kan. Itu katanya saya tanya, Anda kenal nggak sama Pak Jun? Oh iya Pak, katanya. Beliau tuh orangnya unik, kata dia gitu. Nasabah signifikan dan unik katanya. Saya tanya, uniknya kenapa? Katanya Pak Jun itu suka ngirim pesan-pesan singkat via ponsel, tapi waktunya itu menggugah untuk sholat tahajud, sholat subuh gitu. Benar tuh Pak ya? Oh Kenapa iya. sih Pak? Motifnya apa sih Pak? Jadi saya ini kan di dalam hadis kan sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, iya betul tuh Pak. Sehingga dari situ pun setiap sholat subuh atau mungkin kalau biasanya Senin Kemis kan saya masih puasa, Ya. habis tahajud saya biasanya ngaji. Biar kita mulai dulunya hanya 40 ayat sampai 60 ayat, sekarang mungkin hanya 100 ayat, tapi secara rutin. Nah, dari itu kami akan SMS-kan ke sahabat-sahabat, ke saudara-saudara. Dan uniknya ada juga yang seneng, ada mungkin situasi kan macam-macam. Yang namanya Quran itu kan ada sejarah, ada peringatan, ada betul. Juga doa gitu. Dan kadang-kadang yang peringatan ini membuat mungkin suasana yang nggak pas, marah gitu. Bisa jadi marah. Padahal ini ada sebuah Quran yang harus kita sampaikan. Dibaca, dipahami, dimengerti, dihayati juga Pak. Iya. Jangan-jangan itu bukan nggak pas tuh Pak, itu justru pas, makanya dia marah. Lalu Pak, kalau kegiatan Bapak di Jawa Timur, bisnis Bapak apa aja sih Pak? Saya di core bisnis saya di properti. Properti. Nah, terus kalau tuh ada industri. Buat rumah atau buat? Saya kebetulan di komersial, jadi untuk mall mungkin seperti theme park dan sebagainya, dan ruko dan sebagainya. Nah ini kan Bapak tadi bilang Bapak pembangun mall, fasilitas-fasilitas kayak seperti kafe dan lain-lain, itu kan pasti melibatkan karyawan yang cukup banyak ya Pak ya? Iya, jadi di situ. Lalu gimana tuh Pak interaksi Bapak sebagai pemimpin grup, bicaranya kali grup ya, grup usaha ya, udah bukan satu perusahaan kali ya, terhadap karyawan-karyawan Bapak, juga orang-orang yang istilahnya ikut membantu Bapak mengembangkan usaha Bapak?
Jadi kalau di perusahaan kami, kebetulan kan dari perusahaan keluarga yang secara bertahap ini kan kita menginjak kepada karena tuntutan zaman harus harus profesional. Kami biasa meminit dan kami pun juga sharing dengan anak-anak dan dengan tim daripada bagian karyawan itu kan jadi tim dari perusahaan kami. Itu kami meminitnya dengan dua pendekatan. Kalau kita pendekatan hanya masalah rasio, masalah pemikiran itu biasanya bisa jahat. Hati aja jadi lemah. Jadi saya mix antara bagaimana antara rasio dan hati itu berjalan dengan seiring. Kalau kita sebagai pengusaha, sebenarnya pengusaha itu adalah kepercayaan. Pengusaha itu adalah punya etika. Harus punya etika. Pengusaha itu punya asas kepatutan dan kepantasan. Nah, itu yang kita aplikasikan. Apalagi kalau kami sebagai seorang Muslim di induknya daripada ilmu itu ada di Quran. Sehingga saya akan gali, yaitu tadi saya gali setiap kadang pada saat situasi seperti ini kok enggak cocok ya. Situasi lainnya pasti ada kecocokan, diulang-ulang akhirnya kita akan bisa ketemu. Dari itulah kita aplikasikan secara perusahaan bertahap. Satu contoh mamanya kalau ilmu modern sekarang bisa ngomong visi, bisa ngomong SOP, kadang balance scorecard, KPI dan sebagainya. Itu semua ada di Quran ada, Quran. Di situ. Jadi mamanya satu contoh orang bagaimana manajemen meniru sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah satu kiblat ke arah tertentu. Kiblat itu adalah visi. Satu kiblat, satu visi. Satu contoh namanya di Islam, kalau kita sholat seluruh dunia itu adalah sama. Itu adalah SOP sebetulnya. Nah, satu visi, satu SOP. Iya, itu sudah SOP kan gitu. Jadi banyak kita bisa gali dari sana, tak kalah. Tapi belum apapun, kami pun masih harus banyak belajar. Karena masih pun juga ilmu kami pun juga sangat-sangat kurang. Makanya butuh kami dari lingkungan yang sehat, dari teman-teman yang mempunyai pemikiran secara positif, sehingga bagaimanapun juga kami bagaimana bisa berhasil dengan cara-cara yang benar dan islami. Iya. Satu pekerjaan apabila diberikan pada bukan ahlinya, maka akan jadi hancur atau mungkin akan jadi rusak. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.